Di postingan sebelumnya, saya pernah membuat satu konten mengenai gula. Apa yang terjadi jika kita stop mengkonsumsi gula selama 2 minggu? Dari postingan tersebut, banyak yang sudah men-sharingkan pengalaman mereka di kolom komentar. Namun, di video kali ini saya ingin meluruskan salah satu komentar. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Dok, saya mulai stop mengkonsumsi gula, garam, dan makanan berlemak atau berminyak. Nah, untuk gula memang saya anjurkan Anda untuk mengurangi kalau bisa Anda stop. Karena gula hanya memberikan rasa manis, walaupun bisa memberikan kita energi dengan cepat karena gula cepat diserap. Tapi jika dikonsumsi dalam jangka panjang, tidak baik untuk kesehatan. Masih banyak sumber energi lain dari karbohidrat yang lebih sehat. Untuk garam, yang kita kenal sehari-hari adalah NaCl. Natrium merupakan mineral yang sangat esensial yang diperlukan oleh tubuh kita untuk menjaga cairan dalam tubuh. Kemudian klorida dibutuhkan juga untuk tubuh kita dalam membuat HCl atau asam lambung. Lalu lemak dibutuhkan untuk mendistribusikan vitamin, terutama vitamin-vitamin yang larut lemak seperti A, D, E, dan K. Tentu saja lemak yang saya anjurkan adalah lemak yang baik, bukan yang berasal dari gorengan atau junk food. Semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan share buat teman-teman dan kerabat Anda semuanya. Garam laut atau sea salt mengandung mineral yang esensial dibutuhkan oleh tubuh kita. 97,5% terdiri dari natrium dan chloride, di mana perbandingannya adalah 40 natrium dan 60 chloride. 2,5% lainnya adalah mineral-mineral lainnya seperti kalsium, magnesium, kalium, dan lain-lain. General Public Health merekomendasikan agar kita tidak mengkonsumsi lebih dari 2.300 mg natrium, atau itu setara dengan 5,7 gram garam. Nah, untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil, selain memperhatikan intake natrium, perlu juga memperhatikan intake dari kalium. Kalium dibutuhkan kurang lebih sekitar 4.700 mg per hari. Nah, untuk orang Indonesia, terutama daerah perkotaan, pola dietnya adalah tinggi natrium dan rendah kalium. Tinggi natrium dari mana? Dari junk food, dari makanan ultra processed food, ya. Jadi itu semua makanan yang tinggi natrium. Sedangkan makanan yang tinggi kalium, Anda bisa dapatkan dari alpukat dan berbagai macam sayuran, terutama sayuran hijau. Nah, itulah sebabnya kita para dokter selalu menganjurkan Anda semua untuk konsumsi banyak sayuran, terutama yang sudah mengalami hipertensi dan gangguan metabolik sindrom lainnya. Oke, semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat. Buat yang suka silahkan like dan share buat teman-teman. Saya yakin Anda semua pasti tahu bahwa lifestyle yang baik akan mempengaruhi kesehatan kita. Permasalahannya adalah masih banyak dari kita yang bingung atau tidak tahu harus mulai dari mana. So, pada video kali ini saya akan membuat beberapa checklist untuk Anda sebagai panduan dalam merubah lifestyle. Ini dia. Dan untuk Anda yang kegiatan sehari-harinya atau pekerjaan sehari-harinya banyak menguras energi dan pikiran, Anda juga bisa melakukan metode ini. Untuk Anda yang suka, silakan Anda like dan share pada teman-teman dan kerabat Anda semuanya. Semoga bermanfaat. Di postingan saya beberapa waktu yang lalu yang membahas checklist sebagai panduan untuk merubah lifestyle, ada satu poin yang sering ditanyakan. Dok, apa itu mindfulness eating? Intinya adalah kita menciptakan suasana senyaman mungkin lalu kita fokus pada makanannya. Kalau Anda makan bersama keluarga atau bersama teman-teman, sebelum makan carilah obrolan yang santai. Jangan bahas soal kerjaan. Kalau ada anak di sana, jangan ditanya berapa nilai ujianmu. Jangan tanya hal yang rumit-rumit. Kalau ada anak yang sudah mulai beranjak dewasa, jangan tanya, sudah punya pacar belum? Kapan nikah? Kapan kawin? Bisa buyar, bisa hilang tuh nafsu makannya. Kalau dipaksain atau diteruskan, bisa-bisa setelah selesai makan, asam lambungnya naik, begah, ya. Karena organ pencernaan kita tidak bisa bekerja dengan optimal pada saat kita suasananya sedang tegang. Jangan jadikan meja makan sebagai ruang sidang. So, awali makan dengan berdoa, dengan bersyukur, kemudian ambil makanan sesuai porsi kita. Kemudian lihat makanannya, cium aroma makanannya, supaya organ-organ pencernaan kita bisa mempersiapkan jus atau enzim pencernaan.
Kemudian, makanlah dengan perlahan, kunyah dengan perlahan. Nah, intinya adalah ciptakan kondisi yang nyaman, lalu fokus kepada makanan Anda. Jika Anda suka, silakan like dan share buat teman-teman Anda. Saat ini ada beberapa istilah baru. Ada istilah remaja jompo dalam tanda kutip atau dewasa jompo. Baru jalan beberapa ratus meter, sudah capek. Nafas terasa mau habis saat naik tangga. Nah, kemungkinan besar jarang berolahraga atau tidak pernah melakukan olahraga sama sekali. Kemudian muncul pertanyaan klasik, "Dok, olahraga apa atau exercise apa yang paling bagus untuk saya?" Nah, di sini saya mengambil referensi dari Harvard Health Publishing dengan judul The Four Most Important Types of Exercise. Yang pertama ada aerobic exercise. Kita semua tahu fungsinya untuk kesehatan jantung dan paru, serta meningkatkan endurance. Contohnya seperti jogging, renang, atau Anda bisa ikut kelas aerobik. Yang kedua, ada namanya strength training. Fungsinya adalah untuk membangun kekuatan otot dan mencegah kehilangan massa otot. Contohnya, seperti squat, push up, pull up, atau Anda bisa lakukan latihan beban di gym. Kemudian yang ketiga, ada namanya stretching. Fungsinya untuk menjaga fleksibilitas tubuh. Karena otot yang tidak dilatih, serat ototnya lama-kelamaan akan memendek. Akhirnya Anda mudah cedera otot, mudah terjatuh. Contoh gerakan ini adalah seperti cobra pose, kemudian ada namanya single knee rotation, dan lain-lain. Anda bisa cek di highlight saya. Kemudian yang terakhir adalah balance exercise. Fungsinya untuk melatih keseimbangan. Contohnya seperti latihan tai chi dan yoga. Nah, kalau kamu sering melakukan latihan yang mana? Silakan komen di bawah. Dok, kenapa saya sering sakit kepala? Dok, minta resep obat sakit kepala yang paling manjur. Ini adalah salah satu dari sekian banyak pertanyaan yang paling sering saya temukan. Sebenarnya sakit kepala bukanlah suatu penyakit, melainkan alarm atau sinyal yang diberikan oleh tubuh kita agar tubuh kita ini segera diperbaiki gaya hidupnya atau lifestyle-nya. Daripada kita hanya sekedar mengkonsumsi obat pereda nyeri, lebih baik kita mempelajari tubuh kita mempelajari sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kita, agar kita bisa merubah lifestyle lebih baik. Sakit kepala sendiri berbagai macam penyebabnya. Mungkin Anda kurang tidur, kurang istirahat, kurang minum air putih, tekanan darah sedang tinggi atau tekanan darah rendah, bahkan saldo di ATM rendah pun bisa bikin kita sakit kepala. Kali ini no debat. So, dengan memperbaiki gaya hidup Anda, memperbaiki lifestyle Anda, otomatis tubuh kita akan berterima kasih kepada kita. Nah, buat Anda yang masih bingung cara memperbaiki lifestyle atau gaya hidup, saya memberikan panduannya berupa checklist. Anda bisa cek di postingan saya yang sebelumnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Buat Anda yang suka, silakan klik like dan share buat teman-teman dan kerabat Anda semuanya.